Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Mira. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasional asuransi syariah dan konvensional. Proses operasional dan mekanisme dalam asuransi. Perbedaan mendasar asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah tolong-menolong, serta saling membantu sesama manusia pada asuransi syariah. Dengan demikian, maka diketahui bahwa sifat utama dalam asuransi syariah adalah hubungan saling menguntungkan antara klien dengan perusahaan asuransi syariah, di mana klien menjadi peserta asuransi tersebut. Disinilah perbedaan mendasar antara perusahaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Beberapa hal utama seperti misalnya perusahaan asuransi konvensional menerapkan akad jual beli sehingga dana yang disetorkan menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Karena bersifat jual beli ini pula, maka bila tidak pernah mengajukan klaim sampai jatuh tempo, maka ada kemungkinan premi yang dibayarkan akan hangus atau hilang. Untuk menjalankan sebuah perusahaan asuransi syariah, tentu tidak bisa sembarangan. Ada audit di dalamnya, juga tercantum dalam OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Oleh karenanya, dalam menjalankan operasinya terdapat 9 konsep utama yang dijalankan perusahaan sebagai sebuah mekanisme kerja seperti berikut. Dalam asuransi syariah, dikenal sebagai konsep saling menanggung. Ini disebut dengan istilah takaful. Arti dari istilah ini sendiri adalah kewajiban untuk menanggung antar anggota kelompok. Yang kedua, ada akad perusahaan asuransi syariah adalah tolong-menolong karena bukan bersifat jual beli sebagaimana asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, akad yang berlaku adalah satu pihak menawarkan jasa, sedangkan pihak lainnya membeli karena tertera dari penawaran yang dibuat. Tolong-menolong yang menjadi akad asuransi syariah ditelatar belakangi dengan kemauan sebuah kelompok untuk saling melindungi diri dan keluarganya dari kesusahan dan kemalangan. Oleh karena itu, dana tetap menjadi milik perseorangan. Perusahaan bersifat sebagai pengelola. Selanjutnya, asuransi syariah menjalankan metode yang berbeda dengan praktiknya seorang anggota yang tertimpa musibah atau kemalangan karena bencana. Maka sejumlah uang yang didapatkan dalam hasil kolektif dari dana bersama yang terkumpul. Sedangkan dalam praktek asuransi konvensional bersifat melakukan pemindahan tanggung jawab dari pihak penanggung ke pihak tertanggung. Dalam konsep asuransi syariah, peserta adalah tertanggung sekaligus penanggung. Dana yang disetor sebagai dana bersama atau takaful bukan adalah dana yang masuk dalam laba perusahaan, tetapi bersifat kontribusi peserta. Besaran kontribusi sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Ini dihitung secara ilmiah berdasarkan disiplin ilmu aktuaria. Selanjutnya, setiap peserta yang menyetorkan dana diwajibkan untuk menyisihkan sejumlah dana. Dana ini disebut tabarruk. Dana inilah yang dipergunakan untuk membantu peserta yang tertimpa kemalangan. Sistem ini dijalankan untuk menghindari adanya unsur perjudian di dalamnya. Lanjut, ada pembayaran reasuransi serta seluruh biaya termasuk cadangan teknik setelah terbayarkan. Peserta masih berhak untuk mendapatkan surplus dari kelebihan dana. Demikian juga berlaku sebaliknya. Bila pada suatu waktu terjadi kekurangan dana, peserta juga berkewajiban untuk menanggungnya sesuai dengan besaran dan proporsi masing-masing. Selanjutnya, perjanjian asuransi syariah tertuang dalam kontrak yang disebut dengan kontrak wakalah atau perwakilan. Di dalam kontrak ini tertuang hal-hal yang terkait dengan mekanisme asuransi yang berjalan serta hal-hal lainnya. Di antaranya adalah aturan besaran fee untuk perusahaan. Fee ini terdiri atas manajemen fee serta performance fee. Di dalamnya termasuk laba investasi plus surplus underwriting. Selanjutnya, perusahaan asuransi syariah berkewajiban untuk meminjamkan modalnya demi kepraktiskan untuk menutup kekurangan. Jumlah peminjaman ini tentu sesuai dengan besaran dari kemampuan modal awal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan asuransi tersebut. Semakin besar modal yang dimiliki, maka akan berpengaruh pada kapasitas underwriting dana takaful. Kesembilan poin tersebut menunjukkan mekanisme utama dari prinsip kerja sebuah perusahaan asuransi syariah. Setiap poin merujuk pada aspek prinsipil yang dijalankan sebuah asuransi syariah. Di antaranya tentu beberapa hal yang menurut pendapat ulama terkait dengan mekanisme dasar perusahaan asuransi konvensional.
Akad-akad atau perjanjian secara umum. Ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah, akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah dan tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulum atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah akad tijarah. Akad tijarah adalah yang dilakukan oleh tujuan komersial. Bentuk akadnya merupakan mudarabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan pada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola atau mudarib. Sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang atau sahibul mal. Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Dalam fatwa DSN MUI tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua ada akad tabaru. Akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabaru adalah akad hibah, dan akad tabaru tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Dalam akad tabaru atau hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Dalam fatwa DSN MUI tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Akad tabaru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada peserta dana tabaru untuk bertujuan untuk tolong menolong di antara para peserta yang tidak bersifat klaim, bukan untuk bertujuan komersial. Dalam peraturan menteri atau Permen nomor 18 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad tabaru pada asuransi syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad tabaru adalah: yang pertama, dalam akad tabaru atau hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Yang kedua, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaru atau mu'amman atau mutabarra lahu, dan secara kolektif selaku penanggung atau mu'ammin atau mutabarri. Yang ketiga, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi. Akad tabaru wajib memuat sekurang-kurangnya: yang pertama, kesepakatan para peserta untuk saling tolong-menolong atau ta'awun. Yang kedua, hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Yang ketiga, hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan kelompok. Yang keempat, cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan atau klaim. Yang kelima, ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta. Yang keenam, ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus underwriting. Yang ketujuh, ketentuan lain yang disepakati atau dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Untuk akad tijarah dan akad tabaru ini ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi akad wakalah bil ujrah yang merupakan pemberian kekuasaan kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaru atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Permen tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Akad wakalah bil ujrah diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta, di mana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kekuasaan dari peserta. Yang pertama ada kegiatan administrasi, pengelola dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi. Akad wakalah bil ujrah memuat sekurang-kurangnya objek yang
dikuasakan pengelolaannya, hak dan kewajiban peserta secara kolektif atau secara individu, hak kewajiban perusahaan sebagai wakil, batasan kuasa atau wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan, besaran jam dan waktu pemotongan ujrah atau fee, ketentuan lainnya yang disepakati. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.